Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu kembali kita di kelas 11 IPA. Jadi, perlu juga kami beritahukan kepada anak-anak kami semuanya bahwa karena kondisi COVID-19 yang membuat kita sampai saat ini belum bisa bertatap muka. Tapi walaupun demikian, kita harus tetap semangat. Pembelajaran materi kita itu melalui daring atau online. Baiklah, langsung aja. Jadi sebagai materi kita yang pertama sebagai bab 1 adalah senyawa karbon. Yang A, senyawa karbon organik dan anorganik. Nah, senyawa karbon itu mulanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Apa itu senyawa karbon organik? Senyawa karbon organik itu adalah senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan masih banyak yang lainnya. Dan kemudian yang kedua, senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon anorganik ini adalah senyawa karbon yang berasal dari luar makhluk hidup. Misalnya CO, CO2, H2SO4, dan lain-lainnya. Nah, ternyata sampai saat ini senyawa karbon organik itu dan senyawa karbon anorganik tidak didasarkan lagi dari asalnya. Maksudnya, perbedaan kedua senyawa karbon ini tidak didasarkan lagi dari asalnya, tetapi lebih didasarkan kepada sifat dan strukturnya. Nah, inilah perbedaan senyawa karbon organik dengan senyawa karbon anorganik. Yang B, identifikasi dan sumber senyawa karbon. Yang pertama, identifikasi senyawa karbon. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau mengenal suatu senyawa atau suatu bahan yang mengandung karbon? Nah, untuk lebih memahaminya, maka dapat kita lakukan percobaan sederhana sebagai berikut. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini kita masukkan bahan senyawa yang mengandung karbon. Kemudian kita hubungkan dengan pipa kaca. Ini pipa kaca. Ya, dan di sini ya kita buat sebagai penyumbat gabusnya supaya pipa kacanya bisa bersatu dengan tabung reaksi ini. Dan kemudian pipa kaca ini kita hubungkan dengan tabung reaksi yang berisi air kapur ya, atau CaOH 2 kali. Nah, berikutnya, bahan yang berasal atau bahan senyawa karbon ini kita bakar. Setiap pembakaran sempurna yang namanya bahan senyawa karbon pasti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida tadi akan menguap di sini. Dan kemudian masuk ke dalam pipa kaca berikut. Terus, ya. Dan ini tadi adalah air kapur yang bening. Nah, setelah ini tadi masuk gas ini, gas karbon dioksida ini ke dalam kaca atau ke dalam pipa kaca ini dan masuk ke dalam air kapur,
maka air kapur ini akan menjadi keruh. Ya, jadi air kapur ini menjadi keruh. Nah, apabila air kapur ini menjadi keruh, itu membuktikan bahwa dari pembakaran ya, bahan senyawa karbon ini mengandung atau dihasilkan gas karbon dioksida. Sedangkan gas karbon dioksida itu adalah rumusnya CO2. Jadi di dalam senyawa CO2 pasti mengandung karbon. Nah, sebagai reaksi dari hasil atau dari percobaan ini dia CO2 gas yang ditambah CaOH 2 kali ya larutan menghasilkan CaCO3 ya, endapan, ini dia endapannya atau keruh ya. Bahasa keruh itu sudah termasuk endapan ditambah H2O air. Nah, inilah membuktikan bagaimana cara mengidentifikasi ya, bahan senyawa yang mengandung karbon. Apabila nanti ini air kapur ini tidak keruh, ya, apabila air kapur ini tidak keruh, berarti bahan ini bukan bahan senyawa karbon. Gimana? Jelas anak-anak? Paham? Iya. Dan berikutnya yang kedua adalah sumber senyawa karbon. Nah, sumber senyawa karbon itu dari mana? Ya. Sumbernya adalah dari tumbuhan, hewan, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi senyawa karbon di sini organik, ya berasal dari makhluk hidup, ternyata tidak. Ya. Batu bara itu bukan makhluk hidup. Nah, tetapi perbedaan antara senyawa karbon organik dengan senyawa karbon anorganik itu hanya didasarkan kepada sifat dan strukturnya. Nah, yang berikutnya adalah kekasan atom karbon. Atom karbon itu mempunyai ciri khas, ya, kelebihan dibanding dengan atom-atom yang lain. Yang pertama, elektron valensi. Nah, kita ketahui bahwa atom karbon mempunyai jumlah elektron 6. Dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Dan mempunyai elektron valensinya adalah sebanyak 4. Ya, jadi mempunyai 4 elektron valensi. Dengan demikian, bahwa satu atom karbon akan memiliki 4 buah tangan. Ya, memiliki 4 buah tangan. Nah, jadi satu atom karbon itu dapat mengikat 4 atom lain. Ya, dapat mengikat 4 atom lain. Nah, ini merupakan kelebihan atau kekhasan daripada atom karbon itu sendiri. Kemudian yang kedua, ikatan atom karbon. Nah, sesama atom karbon atau atom karbon yang satu dengan atom karbon yang satunya lagi itu dapat berikatan. Ya, atom karbon yang satu dapat berikatan dengan atom karbon yang satunya lagi, dapat berikatan dengan atom karbon satu lagi, ya, terus membentuk suatu yang namanya rantai. Ya, membentuk suatu rantai. Nah, ada yang bentuknya rantai lurus, ada yang bentuknya rantai bercabang. Bahkan ada yang membentuk rantai tertutup. Nah, ini merupakan kelebihan daripada atom karbon itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, posisi atom karbon dalam rantai. Di dalam suatu rantai atom karbon, posisi atom karbon itu yang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, atom karbon primer. Apa itu atom karbon primer? Adalah atom karbon
yang terikat langsung dengan satu atom karbon lainnya. Kemudian yang kedua, atom karbon sekunder. Apa itu atom karbon sekunder? Atom karbon yang terikat langsung dengan dua atom karbon lainnya. Yang ketiga, atom karbon tersier. Apa itu atom karbon tersier? Atom karbon yang terikat langsung dengan tiga atom karbon lainnya. Dan yang keempat, atom karbon kuartener. Apa itu atom karbon kuartener? Adalah atom karbon yang terikat langsung dengan 4 atom karbon lainnya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada atom-atom karbon, 8 atom karbon yang berikatan sesama atom karbon. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Nah, mungkin anak-anak sudah bisa menyebutkannya. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, ya, yang mana ini atom karbon primer, mana atom karbon tersier, mana atom karbon sekunder, dan mana atom karbon kuartener. Bisa yang menyebutkannya anak-anak ya? Oke, mari kita isi coba yang ini. Ya, atom karbon primer itu yang mana? Ayo, siapa bisa menyebutkannya? Yaitu C1. Mana lagi? Ya, C5. Mana lagi? C6. Mana lagi? C7. Mana lagi? C8. Nah, itulah yang merupakan atau yang disebut dengan atom karbon primer. Kemudian mari kita sebutkan dulu dari contoh ini atau dari rantai ini, mana yang merupakan atom karbon sekunder. Siapa bisa menyebutkannya? Ayo, C berapa? Iya, C2. Ya, hanya C2. Kemudian mana yang merupakan atom karbon tersier? Ayo, siapa bisa menyebutkannya? C3. Bagus, C3. Ya. Dan mana yang merupakan atom karbon kuartener? Yaitu C4. Bagus, ya, C4. Nah, itulah jenis-jenis atom karbon ya, berdasarkan posisi atom karbon dalam rantai yang dibedakan menjadi 4 jenis atom karbon, yaitu atom karbon primer, ya, yaitu atom karbon yang terikat langsung dengan satu atom karbon lainnya. Ini C1. C1 ini hanya terikat kemari saja. Kemari tidak ada, kemari tidak ada, kemari tidak ada. Maka dikatakanlah ini atom karbon primer. Ini juga hanya kemari. Kemari tidak ada, kemari tidak ada, kemari tidak ada. Begitu juga dengan C7 dan C8. Nah, atom karbon sekunder adalah atom karbon yang terikat langsung dengan dua atom karbon yang lainnya. Kemari satu, kemari satu. Nah, sedangkan C3 adalah merupakan atom karbon tersier, ya, yang terikat dengan tiga dengan atom karbon lainnya. Kemari satu, kemari satu, kemari satu. Sedangkan C4 merupakan atom karbon kuartener, ya, yang terikat langsung dengan 4 atom karbon lainnya, yaitu kemari satu, kemari satu, kemari satu, kemari satu. Maka C4 itu disebut dengan atom karbon kuartener. Nah, bagaimana anak-anak, bisa paham? Oke? Ya, jadi ini nanti dicatat, ya, catat bagus-bagus, ya, nak, ya. Nah, nanti kemudian setelah dicatat nanti difoto, ya, difoto dan dikirimkan kembali ke Bapak melalui lewat WA. Oke? Iya.
Jadi sampai di sini dulu materi kita melalui daring kimia saat ini ya. Dan minggu depan kita lanjut kembali materi kita tetap melalui daring. Yang paling penting bagi Bapak adalah tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan.